Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah pemahaman peserta didik, bidang studi, bimbingan dan konseling, program pendidikan profesi guru, gelombang 1 tahun 2023. Yang beranggotakan 3 mahasiswa, yakni yang pertama Arif Wahyudi, yang kedua Ulan Purnamasari, dan yang terakhir Afifah Ulfi Andriani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada tugas kelompok ini, kami membahas 3 kasus. Yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Analisis kasus 1. Menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal, karena peserta didik sudah memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar tanpa melihat urutan soalnya. Metode yang digunakan guru matematika tersebut menurut kelompok kami adalah dengan pemahaman informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran kepada peserta didik yang dijelaskan di dalam teori belajar konstruktivisme, di mana guru akan menantang peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon sederhana. Selanjutnya ialah kasus yang kedua, dengan rincian sebagai berikut. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berikut analisis dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, Rina sebagai guru kelas 1 SD perlu menyesuaikan metode mengajar dengan tahap perkembangan usia peserta didik, yang kebanyakan belum mahir berhitung. Berdasarkan teori konstruktivisme oleh Piaget, Rina dapat memanfaatkan permainan interaktif untuk mengajarkan konsep matematika dasar dengan penekanan pada pengenalan angka, penjumlahan, dan pengurangan. Selain itu, Rina dapat menggunakan bahan ajar visual seperti kartu angka dan gambar dapat membantu peserta didik memahami konsep matematika. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks berhitung, anak-anak akan membangun konsep
angka dan operasi matematika berdasarkan pengalaman dan eksplorasi mereka sendiri. Guru dalam hal ini, Rina, dapat menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk melakukan eksperimen dengan jumlah, operasi penjumlahan, pengurangan, dan konsep matematika lainnya melalui permainan, aktivitas kelompok, atau situasi nyata. Dari teori-teori ini membantu Rina membangun fondasi matematika yang kuat bagi peserta didik. Teori konstruktivisme oleh Piaget menekankan dalam konteks berhitung, anak-anak akan membangun konsep angka dan operasi matematika berdasarkan pengalaman dan eksplorasi mereka sendiri. Seperti contoh, memberikan contoh soal berdasarkan pada situasi nyata yang mereka lakukan sehari-hari. Tanpa contoh yang berupa angka langsung, tetapi alih-alih dengan cerita yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Seperti halnya, apabila kamu membeli 5 jeruk dan diberikan kepada temanmu 2, berapa jumlah jeruk yang kamu punya saat itu? Nah, dengan contoh-contoh soal seperti ini, anak-anak bisa mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan mereka terkait penjumlahan, pengurangan, sesuai dengan pengalaman yang mereka alami langsung. Selain itu, teori pembelajaran oleh Vygotsky menyoroti peran penting interaksi dalam pembelajaran anak-anak. Anak-anak diharapkan dapat berkolaborasi dengan teman sebayanya atau bimbingan dari guru atau orang tua agar mereka dapat memahami konsep matematika dasar dengan baik. Rina dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis kelompok, diskusi, dan kerjasama antar peserta didik. Dalam konteks berhitung, diskusi dan pengerjaan bersama soal matematika dapat membantu anak saling mengajarkan dan memahami konsep-konsep matematika dasar. Selain itu, menggunakan bahan ajar yang menarik dapat menambah minat siswa dalam mempelajari matematika, seperti halnya membuat bahan ajar angka dari benda-benda yang berwarna-warni dengan visual yang baik, atau halnya membayangkan angka-angka tersebut seperti sesuatu yang pernah mereka lihat, seperti angka 1, yakni tiang, angka 2 seperti bebek, angka 3 seperti kupu-kupu, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk visual seperti ini dapat menarik minat anak-anak dalam mempelajari angka dan matematika dasar. Sekian untuk analisis kasus kedua dari kelompok kami, dapat dilanjutkan dengan kasus ketiga. Di kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, analisis dari kasus ketiga sudah sesuai karena dalam satu kelas tentunya bermacam karakteristik dan latar belakang dari siswa tersebut. Terlebih
ini dari Bali. Daerah Bali merupakan daerah khusus yang terbilang sangat sedikit gedung pencakar langit yang bisa ditemukan. Made berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan latar belakang sosial kultur yang ada di Bali. Karena Bali banyak wisata dan banyak pantai serta makanan khas, maka membuat Made mudah untuk menjelaskan dan akan mudah juga diterima oleh peserta didiknya. Dalam menyampaikan suatu materi, teori yang digunakan oleh kasus ini merupakan teori sosial kultur, di mana teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang, dalam hal ini siswa yang diampu oleh Made. Teori ini berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan, memiliki keterkaitan yang sangat erat di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama. Pendekatan pendidikan telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu perspektif yang semakin mendapatkan perhatian adalah perspektif sosiokultur. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial budaya dan interaksi dalam proses belajar mengajar, di mana teori ini menyatakan bahwa proses belajar tidak terbatas pada individu saja, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Telah dipaparkan 3 hasil dari 3 kasus dan juga analisa dari kelompok kami. Ketiga studi kasus tersebut kami dapatkan dengan hasil berdasarkan rundingan dan juga hasil diskusi yang dilaksanakan bersama. Dari studi kasus yang dilaksanakan, kita dapat mengetahui permasalahan yang real, nyata yang ada di lapangan, dan juga mencari solusi berdasarkan teori-teori yang dipaparkan. Dengan adanya teori sebagai landasan, dapat semakin memperkuat solusi yang akan kita ambil nantinya. Kami harap teman-teman dapat memahami dan juga menambah eksplorasi teman-teman terkait kasus-kasus yang ada di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat menyadari banyak kekurangan yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat untuk teman-teman dan juga tetap semangat untuk melaksanakan studi PBG Prajabatan gelombang 2 kali ini. Kurang lebihnya, kelompok kami pamit undur diri. Selamat berjumpa di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.